Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serin Triana dengan NIM 2114080011 akan mereview materi kedua tentang materi kehidupan. Langsung saja kita masuk ke pengertian atom, unsur, molekul, ion larutan, dan aplikasi ikatan kimia. 1. Atom. Atom ditemukan pertama kali oleh filsuf Yunani bernama Leucippus dan Demokritus sekitar 450 tahun yang lalu. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos yang maknanya tidak dan tomos artinya terbagi. Yang kedua, unsur atau elemen. Unsur merupakan zat murni yang paling sederhana karena tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Yang ketiga, molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih yang berasal dari unsur sama atau berbeda. Yang keempat, ion. Jika sebelumnya Dalton di awal abad ke-19 menyatakan bahwa partikel terkecil dari materi adalah atom, maka penelitian di abad ke-19 pertengahan mengungkapkan bahwa banyak zat yang tidak tersusun oleh atom, melainkan oleh partikel bermuatan yang disebut ion. Yang kelima, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan antar dua atom atau lebih yang dapat saling berinteraksi dan membentuk molekul. Lanjut pembahasan tentang karakter air dalam kehidupan. Semua kehidupan ini sangat tergantung pada air karena merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan. Jadi teman-teman semua pasti membutuhkan air, bukan? Nah, air mempunyai berbagai macam fungsi. Yang pertama, air sebagai pelarut yang baik, air sebagai pengatur pH, dan air sebagai pengatur suhu. Dan banyak lagi fungsi air yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, teman-teman bisa langsung kasih tahu apa aja fungsi-fungsi lainnya dari air. Kita lanjut ke karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Karbon merupakan bahan dasar penyusun senyawa organik. Di dalam organisme hidup terdapat 18% karbon. Kemampuan saling mengikat pada atom-atom karbon merupakan dasar bagi keragaman molekul dan ukuran molekul yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Pembahasan tentang makromolekul utama dalam sistem kehidupan. 1. Karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa. Yang kedua, lipid atau lemak. Lipid mengacu pada golongan senyawa hidrokarbon, alifatik nonpolar, dan hidrofobik. Karena nonpolar, lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut pelarut nonpolar seperti alkohol, eter, atau kloroform. 3. Protein. Protein asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti paling utama. Adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari nomor monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. 4. Asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung formasi genetik. Yang terakhir, kita membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan air dan penciptaan manusia. Pernyataan tentang sumber kehidupan bermula dari air
disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Selain ayat tersebut, Al-Quran juga menyebutkan salah satu manfaat mendasar bagi kehidupan makhluk-makhluk di bumi. Dengan redaksi yang ringkas, Allah berfirman, "Dialah yang menurunkan air atau hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu." Quran Surah An-Nahl ayat 10. Sekian dari review materi kita, materi yang kedua tentang materi kehidupan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.